Ahmad berjalan sempoyongan di dalam pasar tradisional yang sepi, melintas pertokoan yang sudah tutup. Suasana pasar itu remang, hanya ada beberapa lampu 5 watt yang menyinari. Kawanan kucing kampung berlarian kabur karena terusir oleh langkah Ahmad. Lengan kanannya menggenggam sebotol bir. Wajahnya kumal, rambutnya gondrong berantakan. Kaos hijau polos yang ia pakai mengeluarkan bau apek yang pastinya membuat siapapun mual kalau menciumnya. Celana yang Ahmad pakai juga tidak kalah baunya. Itu celana kotor berlambang Juventus yang sudah 1 minggu tidak dicuci. Tidak ada yang baru dari pakaian kecuali sendal jepit yang tadi siang baru ia curi dari masjid. Ahmad baru selesai main judi. Ia kalah telak, bahkan berhutang 1 juta pada rekannya. Uang hasil mencopet tadi siang ludes digunakan untuk berjudi dan beli bir. Pada awal permainan, Ahmad selalu menang. Namun semakin lama, dia malah semakin rungkat. Ahmad muntah. Terlalu banyak bir yang ia minum. Dari kejauhan, terdengar sayup langkah gerombolan orang tergesa-gesa mendekat ke arah Ahmad. Ia menoleh ke belakang, kemudian menggelengkan kepala. Sialan, gumamnya dalam hati. Sebelum beranjak dari karpet judi, Ahmad sempat-sempatnya mencuri uang milik bandar. "Itu dia!" teriak salah seorang dari mereka. Mereka berlari menghampiri Ahmad. Ada 5 orang, masing-masing membawa senjata untuk menghajar si Ahmad. Mereka membawa kayu dan botol bir. Ahmad berusaha lari, tapi langkahnya sempoyongan, lantas ambruklah begitu saja. Lelaki yang kepalanya botak pelontos dan berjaket hitam menjadi orang pertama yang memukul Ahmad dengan botol hingga pecah. Kepala Ahmad berdarah. Ia terkapar tidak berdaya. Melihat Ahmad masih sadar, mereka langsung memukulnya dengan kayu hingga berdebam-debam. Ahmad berteriak kesakitan, meminta tolong, tapi tidak ada yang mendengarnya, kecuali kawanan kucing yang sama sekali tidak peduli. Wajahnya bonyok, kaki dan tangannya memar. Ia memuntahkan darah kental. "Mampus kau bajingan!" kata salah seorang dari mereka. Setelah dirasa puas, mereka meninggalkan Ahmad yang tergeletak tidak berdaya di depan emper toko kelontong. Napasnya terengah-engah, wajahnya penuh dengan benjolan dan luka memar. Bibirnya berdarah. Ahmad yang malang. Setelah 2 tahun bebas dari penjara, ia tidak punya siapa-siapa lagi. Ibunya sudah meninggal. Rumah di kampung ia jual untuk biaya hidupnya di kota. Niatnya ingin memulai hidup baru, tapi ia tak kunjung dapat pekerjaan hingga menjadi gelandangan seperti itu. Keesokan paginya, seorang mengguyur wajah Ahmad. Seorang emak-emak penjual ikan marah-marah karena banyak darah tercecer di lapaknya. "Woi, bangun gak lu? Woi!" Ahmad membuka kelopak matanya yang terasa berat. Kepalanya sangat sakit. Sekujur tubuhnya tidak dapat digerakkan. 2 orang lelaki yang juga sedang berdagang di pasar itu menggotong paksa tubuh Ahmad untuk dibawa ke rumah sakit atau dilaporkan ke polisi. Mereka seperti membuang sampah saja. Tubuh Ahmad diletakkan di halaman belakang pasar yang biasa menjadi tempat pembuangan sampah. Hal itu sudah biasa dilakukan. Banyak orang yang mabuk lalu berkelahi di pasar itu saat malam. Paginya, para penjual di pasar itu
akan membuangnya di tempat sampah. Ahmad tidak sanggup bangun. Ia malah tertidur pulas. Sorenya, Ahmad kembali tersadar. Tubuhnya mulai bisa dipaksakan berdiri. Tangannya perlahan-lahan meraba-raba kantong celana, seakan sedang memeriksa sesuatu yang sangat berharga. Sebuah foto dikeluarkan dari kantong. Itu foto Mila. Ahmad tersenyum. Untungnya foto Mila masih ada. Lelaki malang itu sangat rindu pada Mila setelah ia keluar dari penjara. Hal pertama yang ia lakukan saat itu adalah pergi ke Gunung Kawi untuk mencari istrinya. Namun, Mila tidak ada di sana. Dan Ahmad menyadari kenapa ia terlalu bodoh sampai-sampai bisa percaya pada sebuah mimpi. Ahmad menarik napas. Ia membersihkan serpihan sampah yang menempel di bajunya. Entah hari ini dia mau kemana. Langkahnya masih tertatih-tatih. Baru 5 kali melangkah, tubuhnya ambruk lagi. Tidak ada satu orang pun yang peduli pada gelandangan sepertinya. Ahmad coba bangkit lagi. Dan saat itu juga, matanya yang masih bonyok melihat sosok wanita yang mirip dengan Mila. Wanita itu sedang memberi sayuran di pedagang kaki lima. Ahmad terkejut. Dari pandangan Ahmad, jelas sekali wanita itu adalah Mila. "Istriku," desis si Ahmad. Kaki yang terasa sakit ia paksakan untuk melangkah menghampiri perempuan yang mirip dengan istrinya. Sambil tertatih, Ahmad mendekati perempuan itu. Dan benar saja, itu memang Mila, istrinya yang selama ini ia cari-cari. Ahmad tidak langsung menyapanya, sedangkan Mila yang terlihat sudah semakin tua masih sibuk memilih sayuran yang ia akan beli. Air mata Ahmad menetes. Ia terharu bisa menemukan istrinya lagi. "Mila?" Perempuan itu menoleh pada Ahmad. "Iya, siapa ya?" Anehnya, Mila tidak lagi mengenali Ahmad. "Aku Ahmad, suamimu." Mila mengerutkan kening. Ia menganggap kalau laki di hadapannya adalah orang gila. Saya nggak kenal sama kamu." Buru-buru Mila mengambil belanjaannya dan beranjak pergi. Ia ketakutan. "Mila, tunggu. Mil, ini aku, Ahmad, suamimu." Mila tidak menoleh. Dia tetap berjalan dengan tergesa-gesa. Punggungnya hilang di antara lalu lalang orang. Ahmad mencoba untuk mengejarnya, namun tidak berhasil. Tubuhnya malah ambruk. Orang pasar kembali menggotongnya keluar. Sementara Mila terus berjalan tanpa menoleh. Ia berbelok ke kanan, tempat para penjual daging ayam. Di sana, ia melihat Daru, suaminya. Baru-baru menghampiri Daru. Wajah Mila ketakutan. "Kamu kenapa, Mil?" Lelaki yang rambutnya mulai berubah itu menyentuh kedua pundak Mila. "Ada orang gila ngejarku tadi." "Mana?" Daru melongok ke kerumunan orang. Tidak ada orang gila di sana. Tapi dia itu ngaku-ngaku kalau dia itu suamiku. Mendengar pernyataan Mila, seketika saja dada Daru seolah sedang ditendang. Ia teringat perkataan Pak Purman, mertuanya. Pak Purman mengingatkan Daru tentang Ahmad yang pernah menjadi suami Mila. Dan Daru yakin orang gila yang Mila maksud adalah si Ahmad. Dia ada di mana? Mila menunjuk ke arah kiri. "Tadi aku lihat di dekat tukang sayur." "Ya sudah, ayo kita pulang saja." Mereka meninggalkan pasar itu. Sesekali Daru menoleh ke belakang
untuk memastikan keberadaan Ahmad. Daru takut kalau Ahmad mengganggu rumah tangganya. Ia sudah memprediksi itu. Suatu saat, si Ahmad pasti datang kembali untuk menemui Mila. Ia tidak akan membiarkan lelaki itu mengusik rumah tangganya. Maka malam itu juga, Daru memburu dan menghabisi Ahmad. Ahmad malam itu tengah terbaring di kolong jembatan yang tidak jauh dari pasar tradisional. Perutnya lapar, dari pagi dia belum makan. Tiba-tiba meloncat 3 orang lelaki berbadan besar, membuat Ahmad kaget dan terbangun. Matanya masih terasa sakit. Seorang lelaki berambut gondrong mengangkat tubuh kurus Ahmad. "Ada apa ini?" tanya Ahmad dalam ketakutan. Tanpa basa-basi, Ahmad dipukuli. Wajahnya ditonjok dengan kepalan tangan bercincin batu akik, membuat Ahmad muntah darah. Perutnya ditendang. Satu orang lainnya mematahkan kaki Ahmad. Ia berteriak minta ampun, tapi tidak ada ampun baginya. Daru mengawasinya dari atas. Ia menyorot wajah Ahmad yang sudah babak belur dengan sebuah senter. "Apa salahku, bangsat? Siapa kau?" Ahmad berteriak sambil mendongak ke arah Daru. Suara lalu lalang mobil membuat Daru harus mengeraskan suaranya. "Ahmad, aku kira kau sudah mati membusuk di penjara." Kedua tangan Ahmad dicengkeram kuat oleh kedua orang lelaki. Sengaja mereka berhenti memukulinya agar bisa berbicara dengan Daru. "Siapa kau? Salahku apa, bangsat?" "Kau pelet Mila. Itu salahmu. Sekarang dia itu sudah menjadi istriku, dan kau tidak akan kubiarkan kau menghancurkan keluargaku lagi." Ahmad terdiam. Napasnya terengah-engah. Daru menjantikan jarinya, memberi syarat agar Ahmad dibunuh. 3 lelaki itu menarik paksa Ahmad untuk masuk ke sungai yang kotor dan bau. Wajahnya disungkurkan ke dalam air. Tubuhnya ngamuk. Tapi ketika orang itu terlalu kuat, Ahmad kehabisan napas dan mati begitu saja. "Hanyutkan," kata Daru singkat. Setelah beres, mereka pergi dari sana. Mayat Ahmad mengapung perlahan ke hilir seperti mayat seekor kucing yang tidak berguna. Orang-orang di pinggiran sungai yang sedang berpacaran tidak menyadari kalau ada mayat yang mengapung melintasi mereka. Jauh dari tempat pembunuhannya, mayat Ahmad tersangkut sebuah dahan pohon tua. Mayat itu tertahan di sana. Lalu, seorang gelandangan membuka resleting celananya. Ia hendak kencing di atas pondasi sungai. Tubuhnya bergidik setelah selesai mengeluarkan air kencingnya. Sebelum ia beranjak pergi, matanya sempat menangkap sesuatu yang aneh di permukaan sungai. Ia memincingkan matanya, memastikan benda apa yang sedang mengapung di sana. Merasa penasaran, lelaki kurus kering itu turun dari atas pondasi. Kakinya sempat tersandung batu. Ia meringis kesakitan. Pelan-pelan, lelaki itu mendekati ke tepi sungai dan terkejut. Itu ternyata mayat. Dan tidak lain adalah mayat Ahmad. Lelaki itu menelan ludahnya sendiri, kemudian lari terbirit-birit untuk mencari bantuan. Anehnya, saat ia berhasil membawa gerombolan orang untuk mengangkat jenazah, tiba-tiba mayat Ahmad menghilang entah kemana. Mereka memarahi gelandangan itu, menganggap kalau ia sudah gila. Tapi jelas-jelas barusan ada mayat di sana. Gelandangan itu bingung, kemana mayat tersebut? Apa sudah hanyut? "Kamu dari mana, sayang?" Mila berdiri di depan pintu, menyambut kedatangan Daru.
Ada urusan tadi di luar. Urusan apa? Biasa, teman-temanku ngajakin nongkrong. Farhan udah tidur? Tanya Daru. Udah, tadi habis minum obat langsung tidur. Mila beranjak ke dapur. Mau kubuatkan teh? Tanya Mila. Boleh. Daru duduk di atas sofa sambil menghela napas. Ia merasa lega sudah membunuh Ahmad. Suara sendok beradu dengan gelas terdengar dari dapur. Di sana terlihat Mila yang sedang sibuk menyeduh teh. Seketika saja, Daru teringat perjuangannya untuk mendapatkan Mila. Sungguh tidak mudah. Segelas teh disuguhkan. Mereka mengobrol di atas sofa hingga larut malam. Keduanya lalu tertidur di sana. Tengah malam, hujan mengguyur sangat deras. Petir berkelebatan. Mila terbangun karena mendengar suara seseorang mengetuk pintu kamar mandi. Ia mencoba membangunkan Daru, namun tidak bisa. Suaminya itu tidur sangat nyenyak. Terpaksa, Mila pergi sendiri untuk memeriksanya. Pintu kamar mandi terbuka sendiri. Perlahan, Mila mendorong pintu tersebut. Di sana, ia melihat Farhan, anak lelakinya yang berumur 10 tahun, sedang berdiri membelakangi Mila. Nak, kamu bangun? Tanya Mila. Farhan tidak menjawab. Mila menghembuskan napas berat. Ini sudah biasa terjadi pada anaknya. Farhan punya penyakit tidur berjalan. Mila lalu membopong anaknya kembali ke dalam kamar. Kilat berkelebat, memancarkan cahaya dari balik jendela. Tubuh Farhan diselimuti. Mila mengelus, lalu mengecup kening Farhan. Saat hendak keluar dari kamar anaknya, terdengar suara sayup. Mila. Itu suara parau seorang lelaki memanggilnya dari luar. Segera Mila menghampiri sumber suara tersebut. Ia mengintip dari tirai jendela. Terlihat seseorang lelaki sedang berdiri di hadapan derasnya hujan. Wajahnya samar tidak terlihat. Mila. Dan saat Mila membuka pintu, Ahmad sudah berdiri di hadapannya. Wajahnya tersenyum mengerikan. Mila menjerit ketakutan. Beberapa tahun sebelumnya, seperti biasa, setiap bulan Parman menjenguk Ahmad di penjara. Ia tidak membawa makanan apapun, melainkan hanya ingin mencari tahu keberadaan Mila. Parman yakin kalau Ahmad membunuh Mila dan mayatnya disembunyikan di suatu tempat. Mereka berdua duduk di ruangan jenguk. Siang itu, di penjara sedang ramai pengunjung. Para penjaga berdiri di setiap sudut. Ada juga yang berkeliling memastikan tidak ada hal yang mencurigakan. Parman menatap tajam wajah Ahmad. Di mana kau sembunyikan Mila? Sudah berkali-kali saya bilang ke Bapak kalau saya itu tidak menyembunyikan Mila. Tapi saya yakin dia ada di Gunung Kawi. Jawaban yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Kali ini Parman coba untuk bersabar. Ia menahan emosinya. Baiklah, Gunung Kawi. Apakah ada ritual lain yang harus aku lakukan? Tanya Parman. Ada, Pak. Jawab si Ahmad. Iya, apa? Cari bantuan orang pintar. Ahmad menunduk ketakutan. Ia biasa dihajar oleh Parman. Tanpa pamit, Parman beranjak dari ruang jenguk. Ia akan mencari orang pintar untuk menemukan Mila. Parman berangkat ke Jawa Timur menggunakan mobil MPV pribadi miliknya. Ia tidak seorang diri. Ada 2 orang temannya yang ikut membantu Parman. Mereka adalah Mufti dan Wildan. Merekalah yang memberitahu kalau di Gunung Kawi ada seseorang dukun sakti yang bisa membantu Parman.
Itu perjalanan yang sangat jauh. Parman benar-benar ingin membuktikan omongan Ahmad. Sayangnya, sebelum tiba di Jawa Timur, mereka kelamaan di jalan. Sepanjang perjalanan, mereka bergantian mengemudikan mobil. Langit sudah gelap seketika mereka keluar dari jalan tol. Kebetulan, bagi Mufti yang mengemudikan mobil, sementara Parman sudah mendengkur di kursi belakang. Beberapa saat kemudian, mobil mereka memasuki perkebunan pinus. Jalanan lenggang, jarang sekali ada mobil yang berpapasan dengan mereka. Mufti melirik GPS, lalu mengangguk jalan yang diambil sudah benar. Gunung Kawi hanya tinggal 1 jam lagi dari mereka. Parman tergeraga bangun. Ia mengusap wajahnya. Perutnya keroncongan dari siang belum makan. Dilihatnya dari balik kaca mobil, pohon-pohon pinus berjajar rapi. Ia berdecak kesal. Seharusnya ia berangkat lebih pagi agar tidak kemalaman seperti ini. Gue lapar, ujar Parman. Sama mas, mana gak ada pedagang, timpal Mufti. Pelan-pelan aja Muf, siapa tahu kita nemu angkringan di depan, kata Wildan. Secara mengejutkan, Mufti melihat sebuah warung angkringan di pinggir jalan. Tampaknya seperti warung kopi yang menyediakan mie rebus. Ada 3 orang laki-laki yang sedang mengunjungi angkringan itu. Mereka bertiga berbadan kurus, mengenakan kaos warna coklat yang lusuh dan celana panjang hitam. Sedangkan pemilik angkringan itu adalah seorang wanita muda yang umurnya kisaran 20-an tahun. Tidak ada lampu listrik di sana, hanya ada lilin yang menyinari angkringan. Mobil terhenti. Mereka turun, lalu menyerbu warung angkringan. Perut mereka sudah sangat lapar. Tak sabar, rasanya ingin cepat makan. Tapi, ada yang aneh di sana. 3 orang lelaki yang sedang duduk di kursi panjang terlihat tidak sedang memakan apapun. Mereka hanya sedang duduk terdiam dengan wajah yang sangat pucat. Begitupun dengan perempuan pemilik angkringan. Ia hanya berdiri mematung, memandangi Parman dan teman-temannya dengan tatapan datar. Mbak, ada mie rebus? Tanya Parman yang kemudian duduk di kursi panjang. Perempuan itu tidak menjawab. Mas, kayaknya ada yang gak beres di sini. Mufti mulai curiga. Iya, mendingan kita lanjut jalan aja yuk. Tanpa menimpali perkataan teman-temannya, Parman beranjak pergi dari angkringan itu. Sesekali ia menoleh ke belakang, dan perempuan tadi masih menatapnya dengan datar. Angkringan setan kali itu, dejak si Mufti. Hush, jangan ngomong sembarangan, timpal si Parman. Ada yang aneh saat mereka kembali ke mobil. Jok mobilnya dipenuhi kembang melati. Entah siapa yang menaburkan kembang tersebut. Parman dan kedua temannya mulai panik. Mereka lantas membuang melati tersebut dan langsung tancap gas. Mas, lu pernah dengar gak? Kalau kita nyari orang hilang karena hal gaib, kita harus masuk ke alam gaib juga. Tiba-tiba, Wildan membuka obrolan. Masa sih, Will? Iya, Mas. Betul, Mas. Saya dengar cerita dari orang-orang. Mas, lihat apa itu? Mufti mengemudikan mobil, berteriak panik, sambil menunjuk-nunjuk ke sesuatu di depan. Di depan mobil, ada 3 bola api yang tiba-tiba menyambar ke arah kaca mereka. Mereka berteriak. Mufti langsung tancap gas. Ia semakin mempercepat laju mobilnya. Selang beberapa menit, akhirnya mereka tiba di Gunung Kawi. Mufti dan Wildan langsung membawa Parman ke Mbah Karyo, seorang dukun sakti. Mereka disambut dengan ramah oleh Mbah Karyo. Rumahnya sangat sederhana,
Dindingnya terbuat dari kayu dan lantainya di semen. Tidak ada sofa di rumah itu. Mbah Karyo menggelar tikar dan mempersilahkan mereka duduk di atasnya. Dari pintu dapur muncul Mbok Ibah, istri Mbah Karyo yang sudah bungkuk. Langkahnya pelan-pelan dan patah-patah. Ia membawa teko kecil berisi air putih dan beberapa gelas bermotif bunga di atas nampan. "Monggo, diminum dulu," kata Mbok Ibah dengan logat Jawa yang sangat kental. Jadi, maksud kedatangan kami kemari untuk meminta bantuan Mbah Karyo. Ini teman saya, namanya Mas Parman, Mbah. Anaknya korban ilmu pelet dan sekarang menghilang, kata si Mufti. Mbah Karyo menghisap rokok kreteknya. Asap mengepul memenuhi wajahnya yang sudah keriput. "Anakmu masih hidup," kata Mbah Karyo yang sangat singkat itu. "Nggih, Mbah," kata orang yang pelet anak saya. "Sekarang anak saya ada di Gunung Kawi." Sebentar. Mbah Karyo memejamkan mata. Telunjuknya ditempelkan di kening. "Dia ada di alam gaib. Ada dukun yang menumbalkannya. Lalu saya harus bagaimana, Mbah?" "Kau harus menjemputnya ke alam gaib." Tepat jam 2 dini hari, Parman melakukan ritual mandi kembang untuk masuk ke alam gaib. Ia bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam saja. Kedua temannya menyaksikan ritual itu. Mbah Karyo membaca mantra tembang bahasa Jawa yang tidak bisa mereka pahami. Sesekali ia mengambil rokoknya, lalu menghisapnya. Asap rokok ditiupkan ke kepala Parman. "Ingat Parman, saat kau masuk ke alam gaib dan melihat anakmu di sana, lekas tarik lengannya dan jangan menoleh ke belakang." "Nggih, Mbah." Dalam sekejap mata, Parman menghilang. Kedua temannya terkejut melihat kejadian itu. "Apa Mas Parman akan baik-baik saja, Mbah?" "Tenang saja, dia pasti kembali. Aku akan bantu dari sini." Di alam gaib, Parman mendapati dirinya sedang berdiri di sebuah pasar. Pasar tersebut dijejali orang-orang yang berpakaian seperti pada zaman kerajaan. Perempuannya mengenakan kain batik yang dijadikan tapeh, semacam rok. Mereka juga mengenakan baju kebaya jadul. Sementara itu, para lelaki menggunakan belangkon dan celana cingkrang warna hitam. Sebagian dari mereka mengenakan baju, tapi ada juga yang bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana saja. Mereka semua nyeker, alias tanpa alas kaki. Parman celingkukan. Apakah ini di alam gaib? Kenapa ramai sekali? Hatinya bertanya-tanya. Parman melangkah menuju kerumunan orang. Di sekelilingnya, orang-orang sibuk bertransaksi. Ada yang membeli buah-buahan juga sayuran. Tapi Parman tidak melihat anak-anak di sana. Tak lama kemudian, terdengar suara gamelan ditabuh. Ada iring-iringan manusia muncul di tengah keramaian pasar. Mereka menggotong sebuah saung kecil. Di saung itu ada seorang gadis cantik sedang duduk dengan tenang menyaksikan suasana pasar. Parman terkejut sebab apa yang dia lihat tidak lain adalah Mila, anaknya sendiri. Mila didandani seperti pengantin Jawa, tapi tatapannya kosong,
dengan senyum tipis di bibir. Sesekali, ia mengangguk saat orang melemparinya dengan bunga. "Mila!" Parman berlari mendekati iring-iringan itu.